Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kita sudah sampai pada bab al-hisab wal jaza, hisab. Salah satu yang akan dialami ketika hisab adalah dihadirkannya para saksi pada hari kiamat. Dan saksi yang paling agung atas seluruh hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta, pengatur yang menjadi raja bagi seluruh semesta alam, yang tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya dari amalan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 61, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tidak ada satu amal yang kalian lakukan kecuali kami akan menjadi saksi atas kalian ketika kalian melakukannya. Allah yang langsung menyaksikan. Dan persaksian Allah tidak sekedar aspek lahir tapi juga aspek batin, isi hati. Seluruh hambanya Allah juga menyaksikannya, mengetahuinya. Dalam surah An-Nisa 66 Allah berfirman, Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Akan tapi Allah Azza wa Jalla mencintai uzur bagi hamba-hambanya. Makna uzur itu alasan. Kalau Allah mengadab seorang hamba, Allah beberkan alasannya sehingga hamba itu merasa dirinya memang layak, pantas diadab. Karena alasan-alasan yang Allah beberkan itu begitu gamblang. Di pengadilan saja, pengadilan dunia nih, seorang terdakwa divonis oleh hakim setelah membeberkan fakta, bukti, saksi gitu ya. Kalau umpamanya kasus pembunuhan, buktinya ada alat untuk membunuhnya, umpamanya pisau, darahnya ada di bawah pakaiannya, terus saksinya juga. Sehingga terdakwa nggak bisa mungkir. Itu manusia. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mengadab, Allah menghisab dulu. Dan dihisab itu Allah beberkan alasannya. Termasuk salah satu di antara bukti atau alasan yang Allah sodorkan kepada manusia ketika menghisab adalah para saksi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 51, Inna lanansuru rusulana
walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman baik dalam kehidupan di dunia juga pada hari ketika para saksi semuanya berdiri. Juga dalam surah Az-Zumar 69, waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Kami datangkan para nabi dan para saksi. Jadi alat bukti untuk memvonis hamba bersalah selain bukti-bukti lain adalah para saksi. Dan saksinya tidak hanya satu, ada banyak saksi. Ada saksi eksternal, ada saksi internal. Nah, selain Allah yang juga akan menjadi saksi adalah para nabi, para rasul. Para rasul menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Selain itu, kita umat Islam menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran pertama dalam surah An-Nisa 41, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana apabila kami datangkan saksi bagi setiap umat dan kami datangkan engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka semua. Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas semua. Termasuk umat-umat terdahulu, iya. Berat. Beban beliau tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Maka pas ayat ini dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau sampai di sini menyatakan hasbuk, hasbuk. Cukup, cukup, cukup. Abdullah bin Mas'ud melihat kepada Nabi dan air matanya berlinang, menangis. Membayangkan peran beliau di akhirat nanti. Dalam surah An-Nahl 89, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Pada hari ketika kami membangkitkan satu saksi untuk setiap umat. Saksi ini datang dari bangsa mereka, bangsa umatnya masing-masing. Dan kami datangkan engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka semua. Yang dimaksud syahidan alaihim min anfusihim, Allah bangkitkan, Allah suruh berdiri saksi dari bangsa mereka, maksudnya para rasul dari masing-masing umat. Karena para rasul yang diutus ke setiap umat berasal dari umat itu sendiri. Sebagaimana surah At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum. Kami bangkitkan seorang saksi dari setiap umat, lalu kami katakan, mana tunjukkan bukti-bukti kalian. Nah, para rasul itu memberikan kesaksian apa? Dua kesaksian yang diberikan oleh para rasul. Kesaksian pertama adalah para rasul itu sudah menyampaikan risalah. Sudah menyampaikan amanah dari Allah. Semua nabi sudah menyampaikan. Persaksian kedua, mereka menyatakan umat yang didakwahi mendustakan dakwah ini. Jadi nanti Allah bertanya, hai para rasul, sudah kalian sampaikan amanah atau risalah kami? Dijawab, ya sudah. Tanya nanti umatnya, hei umat,
Kalian sudah mendengar dakwah para rasul yang kami utus, mereka ingkar belum. Dasar tukang bohong ya. Di dunia tukang bohong, sampai di akhirat kepada Allah juga bohong. We. Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'idah 109, Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ajibtum madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari lalu Allah bertanya, bagaimana kalian direspon oleh umat kalian? Apa disambut atau disambit? Diterima atau ditolak gitu ya. Maka berkata para rasul, la ilma lana. Kami tidak punya ilmu tentang hal itu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena sesungguhnya engkau maha mengetahui setiap perkara gaib. Nanti akan ada penjelasan. Kenapa para rasul mengatakan kami tidak tahu, tidak punya ilmu tentang hal itu? Nanti akan diterangkan. Dalam surah Al-A'raf ayat 6 dan ayat 7 Allah menyatakan وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Kami pasti akan bertanya kepada umat-umat yang kami telah utus Rasul kepada mereka. Umatnya nanti akan ditanya. Dan kami pun pasti akan bertanya kepada utusan-utusan yang kami utus kepada para Rasul. Rasulnya ditanya, umatnya ditanya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, kata beliau, hadza ikhbarun amma yukhatibullahu bihil mursalin yaumal qiyamah amma ujibu bihi min umamihim alladzina ursilu ilaihim. Ini adalah informasi dari Allah tentang dialog antara Allah dan para rasul pada hari kiamat. Allah bertanya, bagaimana kalian direspon oleh umat-umat yang kalian telah diutus kepada mereka? Faqalur rusul, ucapan para rasul, la ilma lana, kami tidak punya ilmu tentang hal itu. Apa makna? Berkata Mujahid, Imam Hasan al-Basri dan Imam As-Sudi. Ini tiga-tiganya ulama tabi'in. Mujahid murid Ibnu Abbas. Hasan al-Basri gurunya para ulama. Dari tangan beliau lahir para ulama. Demikian juga Imam As-Sudi. Ketika menerangkan ayat tadi, innama qalu dzalika min hauli dzalikal yaum. Ketika ditanya, bagaimana kalian direspon? Para nabi, para rasul berkata, kami tidak punya ilmu tentang hal itu. Kenapa? Bukankah itu pengalaman mereka? Kenapa jawab tidak tahu? Pertama, dzalika min hauli dzalikal yaum. Disebabkan karena kengerian, ketegangan yang terasakan di hari itu. Hari kiamat loh. Blank gitu ya. Ada di antara kita dulu awal-awal umpamanya saya, awal-awal latihan pidato, menghafalkan materi. Pas tampil mengadeg-deg, hilang itu materi. Ngeleper wenu ayat. Ada yang berpengalaman begitu? Saking apa? Gugupnya. Itu baru di dunia, nggak seberapa. Di akhirat kengeriannya, ketegangannya mencekam, menakutkan. Lebih dari kondisi yang pernah tercipta di dunia, yang menakutkan di dunia, tak sebanding. Tak ada apa-apanya dibanding akhirat. Para nabi takut. Maka blanklah mereka terhadap
apa yang ditanyakan oleh Allah tentang respon umatnya terhadap dakwah mereka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ilma lana illa ilmun anta a'lamu bihi minna. Maksud kami tidak tahu ilmunya, maknanya engkau sebenarnya lebih tahu daripada pengetahuan kami tentang apa yang kami alami. Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Tak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih bagus. Karena apa? Ini dalam rangka ta'addub atau adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna la ilma lana, kami tak punya ilmu tentang hal itu, maknanya la ilma lana bin nisbah ila ilmika al-muhit bi kulli syai'. Maksudnya adalah kami tidak punya ilmu tentang apa yang kami alami dibanding ilmu engkau ya Allah yang serba tahu. Ilmumu serba mencakup segala masalah. Engkau lebih tahu daripada kami. Gitu maksudnya. Ini adab. Para nabi tahu bagaimana respon umatnya. Tahu. Tapi Allah lebih tahu lagi. Kalau para nabi, para rasul mah hanya tahu aspek zahir, aspek lahiriah dari respon umatnya. Kalau Allah mah tahu isi hatinya. Kalau para nabi, para rasul hanya tahu apa yang di hadapannya, di belakang mereka tidak tahu. Allah mah tahu. Allah lebih tahu daripada para rasul itu. Makanya para rasul menjawab la ilma lana. Maknanya adalah engkau lebih tahu daripada pengetahuan kami tentang hal itu. Fanahnu in kunna ujibna wa arafna ma ujibna walakin minhum man kunna innama natali'u ala zahirihi la ilma lana bi batinihi wa antal alimu bi kulli syai' al muttali'u ala kulli syai'. Kami mengetahui bagaimana respon mereka kepada kami. Tapi kami tidak tahu aspek batinnya. Kami tidak tahu apa yang di belakang kami. Yang mereka lakukan di belakang kami. Bagaimana kami tidak tahu. Engkau mah tahu lahirnya, batinnya. Tahu apa yang tidak kami ketahui di belakang kami. Karena engkau mengetahui segala sesuatu. Itu maknanya. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Yang pertama, para nabi, para rasul ditanya tentang dakwah mereka. Kemudian para umat tersebut mendustakan para rasulnya, mengingkari dakwah para rasul, dan menyatakan tidak pernah ada seorang pun pemberi peringatan kepada kami. Itu bohong. Sudah ada para nabi, para rasul yang memberi peringatan, tapi mereka ingkar, nggak ada yang mengingatkan kami. Jadi kumaha atuh tah? Kata para nabi, para rasul, kami sudah sampaikan dakwah. Kata umatnya, belum, nggak ada yang mendakwahi kami. Harus ada orang ketiga yang memberikan persaksian yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Ternyata oleh Allah ditanya, hai para rasul, siapa yang menjadi saksi kalian? Bahwa kalian itu sudah menyampaikan dakwah. Sebab umat kalian mengingkari itu, katanya belum didakwahi. Kamu punya saksi? Iya, kami punya saksi. Siapa? Muhammad dan umatnya. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata
litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan. Wasat. Wasat itu pertengahan, pelakunya wasit. Jadi bahasa Indonesia wasitnya. Wasit itu orang yang di tengah-tengah. Non-blok, tidak pro ke sana, tidak pro ke sini. Itu wasit. Kita ini wasit. Kata Allah, demikianlah kami jadikan engkau kalian sebagai umat pertengahan. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Rasul menjadi saksi atas kalian. Kita dijadikan saksi atas umat-umat terdahulu bahwa para rasul yang diutus sudah menyampaikan dakwahnya. Walaupun diingkari oleh umatnya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi atas umat terdahulu? Kan tidak lihat. Beda zaman, beda tempatnya. Kita di sini, di Bandung, di Indonesia, umat terdahulu mungkin ada di daerah Timur Tengah, ada yang kebanyakan di daerah Syam. Syam ini sekarang terbelah menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, itu 4 negara yang dulu tergabung menjadi satu dan negeri Syam. Rata-rata para nabi turun di sana. Bagi jemaah yang pernah umroh plus Aqsa gitu, itu pasti tahu mengunjungi beberapa masjid para nabi. Ada masjid Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kalau masjid Nabi Sulaiman sudah menjadi sinagog, jadi tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Ada masjid Nabi Yunus, Nabi Musa, ya, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, ada di sana peninggalan-peninggalan. Mereka jauh, kita di sini. Mereka zamannya berbeda dengan zaman kita. Bagaimana bisa menjadi saksi? Diceritakan dalam salah satu hadis. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nuh dipanggil pada hari kiamat oleh Allah. Lalu Nuh menjawab, labbaik wa sa'daik ya Rabbi. Aku memenuhi panggilanmu dengan senang hati ya Allah. Allah berfirman, hal balagta, apa kamu sudah menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah? Fayaqulu na'am. Dia menjawab, ya, saya sudah sampaikan. Fayuqalu li ummatihi, maka ditanya umat Nabi Nuh, hal balagakum, apakah Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada kalian? Fayaqulun, umat Nabi Nuh berkata, umat Nabi Nuh, ma'atana min nadhir, tak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kami. Tuh bohong, ke Allah nggak bohong. Hari kiamat lagi. Maka fayaqul, Allah bertanya lagi kepada Nuh, man yashhadu lak, siapa yang menjadi saksi bagimu hai Nuh? Kamu bilang tadi sudah menyampaikan, siapa saksinya? Dia jawab, Muhammad wa ummatuhu. Muhammad dan umatnya. Fayashhaduna annahu qad balagh. Maka umat Muhammad bersaksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah. Wa yakuna ar-rasul alaikum syahida, dan Nabi Muhammad menjadi saksi atas kalian. Dan inilah yang dimaksud dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, karena hadis tadi kan
diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menukil, Imam Ibnu Hajar menukil hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dengan lafaz yaji'un nabiyyu yaumal qiyamah wa ma'ahu ar-rajul wa yaji'un nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulan wa yaji'un nabiyyu wa ma'ahu akthar min dzalik. Nanti ada seorang nabi pada hari kiamat datang, pengikutnya hanya 1 orang. Ada lagi nabi pengikutnya 2 orang. Ada lagi seorang nabi pengikutnya lebih dari 2 orang, tapi enggak lebih dari 10 orang. Jadi nabi-nabi dahulu dakwahnya panjang ratusan tahun. Nabi Nuh aja kan berapa? 950 tahun dakwahnya. Cuma 12 orang pengikutnya. 13 dengan beliau. Ada para nabi yang hanya 1 pengikut. Bahkan ada nabi yang sama sekali nggak punya pengikut. Apakah nabi tersebut gagal? Nggak ada nabi yang gagal dalam dakwahnya. Allah nggak pernah salah pilih. Siapa yang layak diangkat menjadi nabi, nggak pernah Allah salah pilih. Itu orang terbaik pada zamannya. Nggak pernah salah pilih. Kenapa tidak disebut gagal? Kok nggak punya pengikut? Atau 1-2 orang saja? Karena keberhasilan dakwah tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Kebenaran tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Kalau kebenaran kalau banyaknya pengikut menjadi ukuran kebenaran, maka kekafiran benar dong, karena lebih banyak kekafiran yang menjadi pengikutnya. Sekarang jumlah manusia di dunia lebih banyak kaum muslimin atau orang non-muslim? Non-muslim lebih banyak di dunia, bukan di Indonesia nya, di dunia. Sekarang dari kalangan kaum muslimin lebih banyak yang solehnya atau yang salahnya? Yang salahnya, yang ahli maksiatnya lebih banyak. Sekarang yang solehnya lebih banyak umpamanya yang ahlus sunnahnya atau yang bukan ahlus sunnahnya. Lebih banyak yang bukan ahlus sunnahnya. Lebih sedikit lagi, lebih mengerucut lagi. Nah, setelah itu yuqalu lahum, para nabi itu ditanya, abalagakum hadza? Umatnya ini ditanya, apakah nabi ini telah menyampaikan risalah kami kepada kalian? Dijawab, la, tidak. Nabi-nabi tadi tidak menyampaikan dakwah kepada kami. Fayuqalu nabi, maka para nabi itu ditanya, abalagtahum, apakah kalian sudah menyampaikan kepada mereka? Dijawab, na'am, ya, kami sudah sampaikan. Mayyashhadu lak, siapa yang menjadi saksi atas diri kalian? Disebut Muhammad dan umatnya. Lalu ditanyalah umat Nabi Muhammad SAW, kalian berkata bahwa para nabi itu sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya masing-masing. Ma ilmukum, dari mana kalian tahu? Kan tidak sezaman, tidak menyaksikan, tidak melihat. Kalau tidak melihat, tidak menyaksikan, tapi memberikan persaksian, menurut hukum pidana yang berlaku di kita sekarang disebut saksi palsu. Tidak melihat, tidak menyaksikan, tapi ngasih kesaksian. Palsu apa tidak? Palsu. Itu menurut hukum yang dibuat oleh manusia. Syahadah, persaksian itu adalah hasil menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, kan gitu. Berbeda dengan kacamata agama. Asy-syahadah, persaksian, menurut agama adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang mengabarkan apa yang dia ketahui, baik yang dia ketahui itu hasil melihat,
hasil mendengar, hasil mencium, atau hasil menelaah. Hasil menelaah, hasil berpikir. Kita berpikir menelaah tentang kehidupan, tentang alam jagat raya, sampai pada kesimpulan alam jagat raya yang maha dahsyatnya pasti ada penciptanya. Penciptanya nggak mungkin 2, 3, 4, pasti tunggal. Karena kalau ada 2 bersaing, berantem, nanti hancur lagi alam jagat raya ini, kan gitu ya. Pasti esa tunggal. Lahir keyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Itu persaksian tentang keesaan Allah hasil menelaah. Jadi para umat Nabi Muhammad ditanya, ma ilmukum, bagaimana kalian tahu bahwa para nabi terdahulu sudah menyampaikan risalah? Fayaqulun, mereka berkata, akhbarona nabiyuna anna rusula qad balagu fasaddaqnahu. Telah menyampaikan kepada kami, nabi kami, itu Nabi Muhammad SAW, melalui Al-Quran, melalui penjelasan hadisnya, bahwa para rasul terdahulu telah menyampaikan risalah mereka, kami mempercayainya. Jadi kita mengetahui para nabi, para rasul dahulu sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Walaupun umatnya mengingkari, dari mana kita tahu itu? Dari Quran dan hadis. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah persaksian. Asy-syahadah, persaksian menurut kacamata agama adalah menyampaikan apa yang diketahuinya, bagaimanapun cara pengetahuan itu didapat. Seperti saya sudah bilang. Contoh umpamanya saya bertamu ke kawan, diterima di ruang tamu, disuguhan air putih hungkul sagelas. Padahal lapar. Tiba-tiba tercium bau durian simontong. Hafal simontong. Bukan Petruk, bukan jenis lain, pasti simontong karena sering coba. Terus terdengar lagi suara istri dan anak kawan kita, ini simontongnya manis banget ya, luar biasa, berapa harganya, di mana beli? Kedengaran. Saya tidak melihat, tapi mendengar dialog, kecium baunya. Begitu pulang, bari kutap-ketap. Saya bilang ke teman-teman, ke keluarga, tadi teman saya yang saya datangi pesta durian, si montong. Masa disuguhan? Itu lihat gitu? Enggak. Kok bisa tahu? Kecium dan mendengar. Perkataan saya bahwa tadi di rumah teman saya ada si montong dan mereka makan, itu persaksian. Dari mana saya tahu? Bukan hasil melihat. Hasil mencium dan hasil mendengar. Itu syahadah. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa para nabi zaman dahulu sudah menyampaikan risalah ke umatnya melalui informasi dari nabi kita Muhammad SAW. Lalu kita dimintai persaksiannya, kita dengan tegas, yakin, confidence, percaya diri, ya para nabi sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Itulah saksi yang kedua. Saksi pertama Allah, saksi kedua para nabi, para rasul, dan kita juga menjadi saksi atas umat terdahulu. Saksi ketiga adalah tanah yang kita injak ini saksi atas amal seluruh manusia. Mereka menyaksikan, termasuk waktu, hari, siang, malam menjadi saksi, termasuk harta yang kita miliki akan menjadi saksi terhadap kita.
Apakah harta kita akan menjadi saksi yang menguntungkan atau yang merugikan? Yang membahagiakan atau yang mencelakakan? Tergantung bagaimana kita memperlakukan harta kita. Kalau dikeluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapapada manusia, itu akan menjadi saksi yang menguntungkan kita. Ketika mendapatkannya dengan cara yang halal, yang Allah ridhoi, Allah berikan barokah. Terus disalurkannya juga untuk sesuatu yang Allah ridhoi, itu harta akan menjadi penolong kita. Menjadi saksi bahwa kita memperlakukan harta sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya selamat dari api neraka, tapi kemuliaan derajat kita bisa tinggi karena harta tadi. Sebaliknya kalau harta kita perlakukan semau-mau kita, asal untuk bersenang-senang, happy, memuaskan hawa nafsunya, maka harta akan menjadi saksi yang mencelakakan kita. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menetapkan satu bab tentang hal ini, bahwa harta itu akan menjadi saksi atas kita, termasuk tanah yang kita injak, karpet, lantai ini, keramik atau marmer atau apapun. Atau kita sholat sujud di atas tanah ketika di perjalanan. Itu semuanya akan menjadi saksi. Sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Zalzalah ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat, bumi akan memberikan informasi-informasinya, berita-beritanya, kabar-kabarnya. Kata Nabi SAW, atadruna ma akhbaruha, kalian tahu nggak apa yang dimaksud informasi dari bumi? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menjelaskan, fa inna akhbaroha antashhada ala kulli amdin au amatin bima amila an dhahriha. Yang dimaksud kabar atau berita dari bumi itu adalah persaksian tanah atas setiap hamba laki-laki ataupun perempuan tentang amal yang mereka lakukan di atas permukaan bumi ini. Taqulu, si bumi ini berkata, amila yauma kadza wa kadza. Hadal fulan amila kadza fi yaumi kadza. Si fulan ini di atas aku, di atas tanah melakukan ini pada hari ini. Detil. Kata Nabi, fahadhi akhbaruha. Inilah akhbaruha, berita, informasi yang disampaikan oleh tanah di hari kiamat. Oleh karena itu, tak akan pernah kita luput dari persaksian makhluk Allah atas amal kita. Umpama kita ingin maksiat, tidak ingin ada orang yang tahu. Masuk kamar, ceklek dikunci. Ingat, semua benda yang ada di sana itu menjadi saksi. Termasuk kata Nabi SAW, apabila kalian berada di tengah-tengah binatang ternak kalian, umpama kalian sebagai penggembala, mengembalakan kambing itu ke tempat yang jauh. Tiba waktu sholat, azanlah. Keraskan suara azanmu. Yang dengar memang cuma kambing, gak ada orang. Tapi semua benda yang mendengar seruan azanmu akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Batu, tanah, pepohonan, termasuk si kambing-kambing itu.
Ini salah satu hikmah kenapa binatang pun nanti dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika binatang-binatang itu nanti dikumpulkan lagi. Salah satu fungsinya binatang itu memberikan kesaksian atas apa yang mereka saksikan dari amalan manusia. Salah satunya, bukan satu-satunya. Banyak nanti yang lain, ada kan binatang yang dianiaya gitu. Hanya dijadikan pelampiasan hobi. Ceger tembak, mati ya. Dibiarkan tidak dimakan. Itu akan menuntut nanti. Salah satunya adalah binatang menyaksikan atau mendengar amal soleh yang kita lakukan. Bacaan Quran kita, azan kita, qomat kita, zikir kita. Terdengar oleh benda-benda sekitarnya, mereka memberikan kesaksian. Baik amal baik ataupun amal buruk. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Ini hadis yang hasan, sahih dan gharib. Hasan baik, sahih ya benar. Gharib artinya hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang perawi di setiap tabaqat perawi. Tapi sahih hadis ini. Itulah yang juga akan menjadi saksi. Jadi pertama Allah, kedua para nabi, para rasul, ketiga kita yang menjadi saksi atas umat terdahulu, yang keempat tanah dan benda-benda sekitar. Kelima, yang juga akan menjadi saksi atas setiap hamba adalah para malaikat. Ingat, saya sering bilang, ada banyak malaikat yang setiap detik tidak pernah lepas dari aktivitas kita. Kanan kiri ada siapa? Raqib dan Atid. Ma yalfi idh yatalaqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang nempel di kanan dan di kiri kita. Kemanapun kita pergi, ke WC ikut-ikut ya. Loh, bukankah para malaikat tidak akan masuk WC? Ya, itu malaikat rahmat. Kalau malaikat pencatat, malakul maut apabila orang itu sudah saatnya mati walaupun di WC, masuk ke WC. Ada hadis, innal malaika la tadkhulu baitan fihi suwar. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah di sana yang di sana ada gambar. Apakah semua malaikat? Enggak, hanya malaikat rahmat. Adapun malaikat pencatat amal, malaikat malakul maut, kalau sudah sampai waktu masuk. Terlalu enak kita kalau malaikat pencatat amal tidak masuk ke WC, di WC bisa bermaksiat ya enggak? Aman, enggak ada malaikat. Malaikat enggak mungkin masuk WC. Atau ada pengusir malaikat. Patung, gambar, musik. Malaikat itu lari, menjauh. Itu maksudnya malaikat rahmat. Malakul maut maka kalau saatnya datang ajalnya tetap masuk jedud. Lagi ajojing, lagi joget, dicabut nyawa. Ada yang lagi joget mati. Ada yang lagi nyawer di panggung mati. Waliyadzubillah. Su'ul khatimah. Di WC ada orang yang mati di WC? Banyak. Malakul maut tetap masuk. Malaikat pencatat tetap masuk. Yang tidak masuk malaikat rahmat. Nah, para malaikat di depan, di belakang kita ada malaikat hafazah. Lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depannya dan di belakangnya menjaga orang ini atas perintah dari Allah. Ada malaikat qarin. Kalau kita mengamalkan baca ayat tertentu, zikir tertentu, Allah utus lagi malaikat. Kalau umpamanya ya kita keluar rumah membaca ayat kursi, Allah utus 2 malaikat menjaga kita.
Selain malaikat penjaga kita, ada malaikat lain nanti. Ada malaikat pun banyak. Itu semuanya akan memberikan kesaksian atas amalan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 21. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah setiap jiwa pada hari kiamat disertai dengan sa'iq dan syahid. Sa'iq bahasa kita sopir, gaid itu sa'iq, qaid. Sa'iq. Karena apa? Mereka menuntun di depan. Sa'iq malaikat yang ada di depan. Menuntun kita di depan kita nanti pada hari kiamat. Dan ada syahid. Berkata para ulama, was-sa'iq was-syahid al-malakan alladhani kana muwakkalaini bitilkan nafas. Yang dimaksud sa'iq dan syahid adalah dua malaikat yang dahulu ketika di dunia ditugaskan untuk mencatat amal orang ini. Raqib dan atid. Makanya para ulama menyatakan Raqib dan Atid bukan nama bagi malaikat. Bukan nama personal malaikat. Tapi sebutan bagi setiap malaikat pencatat amal baik Raqib, malaikat pencatat amal buruk Atid. Satu orang, satu Raqib dan Atid. Ada berapa miliar orang sekarang di dunia. Kalau dijumlah jamlehkan dari awal sampai akhir mungkin triliunan. Ada berapa triliun Raqib dan Atid. Makanya bukan nama personal malaikat. Tapi hanya sebutan. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan Raqib dan Atid nama personal malaikat. Ada ya. Kita kan pernah belajar 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Umumnya nama-nama malaikat ya dijelaskan dalam Quran dan hadis yang sahih. Jibril, Mikail ada dalam Al-Quran. Israfil tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi dalam tahajud membaca doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh sampai seterusnya. Ya Allah, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil. Israfil disebut dalam hadis sahih. Iya ada. Kalau Israel nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis yang sahih. Yang ada Malakul Maut. Malakul Maut sebutan bagi malaikat penjaga, pencabut nyawa. Israel tidak diterangkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Cuma ada hadis yang dhaif riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau sebutkan dalam kitab tafsir tapi riwayatnya dhaif. Sekalipun dhaif, sebagian ulama Ahlus Sunnah ya menetapkan Israel termasuk salah satu nama malaikat pencabut nyawa. Yang berpendapat demikian dari Imam Ibnu Jarir itu sendiri dan Imam Ibnu Katsir. Munkar Nakir nggak ada dalam Quran dalam hadis, nggak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis sahih. Riwayat Al-Barra bin Azib, riwayat Bukhari dan Muslim. Malik ada dalam Al-Quran, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik kata penghuni neraka. Hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja daripada disiksa lebih baik dimatikan. Lalu Malik merespon, tetap kamu diam sampai tidak ada batas waktu selama-lamanya. Nama Malik ada dalam Al-Quran. Dalam hadis juga banyak. Raqib Atid ada dalam Al-Quran tapi bukan nama personal malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ridwan seperti Israel. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis yang sahih. Tapi ada dalam hadis yang dhaif. Tapi para ulama Ahlus Sunnah ya menetapkan ada malaikat Ridwan penjaga neraka. Ada banyak malaikat disebut dalam Al-Quran tapi nggak masuk ke 10 itu. Sanad'uz Zabaniyah. Kami akan memanggil Zabaniyah.
Termasuk salah satu petugas di neraka yang mengadab. Ada dalam Al-Quran, tapi nggak ada dalam 10 itu kan. Malaikat hafadhah ada dalam Al-Quran, tapi nggak ada dalam 10 itu kan. Nah, malaikat kelak akan menjadi saksi terhadap amalan yang dilakukan oleh manusia. Dalam surah Hud ayat 18, wa yaqulul ashhad haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim. Kata Allah, berkatalah para saksi di kalangan para malaikat. Nih merekalah yang dahulu mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan Rabb mereka. Inilah saksi yang keberapa? Yang kelima ya. Pertama Allah, kedua para nabi, para rasul. Ketiga kita. Yang keempat tanah. Yang kelima para malaikat. Keenam ini akan dibahas bab tersendiri, yaitu anggota badan kita menjadi saksi atas diri kita. Nah ini ada penjelasan yang rinci. Sehingga ada pembahasan khusus bagaimana anggota badan kita menjadi saksi atas diri kita. Baik saksi terhadap amal-amal soleh, ibadah yang kita lakukan, atau saksi atas amal-amal salah, dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka anggota badan kita akan memberikan kesaksian. Nanti keterangannya akan ada. Ada pertanyaan lain, salah satu di antara proses hisab adalah pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan. Apa isi pertanyaan? Apa saja yang ditanyakan? Kalau di alam kubur kita tahu 3 pertanyaan. Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man nabiyuka? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu di alam kubur kan? Nah di akhirat pertanyaannya beda lagi. Lebih susah? Ya iyalah. Kalau menghafalkan pertanyaan di alam kubur gampang, dihafalkan ti ayeuna. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Dikiranya ini tes hafalan, bukan. Pertanyaan ini refleksi dari agama kita, pelaksanaan agama kita. Jawaban kita ini sangat tergantung pengamalan kita terhadap agama kita di dunia. Sekarang dihafal, malah nanti dibebaskan tak karena boeh. Boeh itu apa? Kain kafan. Nih kalau nanti ditanya munkar nakir di alam kubur, buka catatan, diselipkan di sana di print. Gak ada manfaatnya. Walaupun sekarang hafal, tapi amalnya bertolak belakang dengan isi dari pertanyaan itu, gak akan bisa jawab di alam kubur. Di akhirat pertanyaannya lebih beragam, lebih umum dan lebih komprehensif. Kalau kita umpama waktu kuliah, ada yang disebut ujian komprehensif. Saya nggak tahu apakah semua kampus ada apa tidak. Kampus saya dulu ada. Ujian komprehensif itu ujian terhadap seluruh mata kuliah yang pernah diajarkan. Semua. Nah ini komprehensif, pertanyaan di akhirat nanti. Tentang apa? Tentang banyak hal ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di sebulan yang akan datang. Sekarang mas cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Ustaz, jika kita pernah merasa menggunakan harta anak kita yang dititipi oleh mantan suami, namun tidak tahu harus berapa menggantinya, karena hanya berhati-hati saja. Takut ada harta yang
pernah kemakan walaupun sedikit. Bagaimana cara menggantinya? Jadi sudah cerai gitu. Terus mantan suami ngasih biaya untuk anak-anak. Ibunya ikut makan, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Kalau semua diserahkan ke anak-anak, anak-anak belum bisa ngatur. 100.000 nih, habis dalam 1 jam. Yang paling konyol habisnya itu pakai main game, PlayStation, PS umpamanya, ke rental. Diberi berapapun anak kecil tidak akan bisa mengelola. Tidak boleh memberikan langsung. Jangankan harta anak kita. Anak yatim ada ditinggal oleh orang tuanya mati, hartanya banyak tapi dia masih kecil. Kita umpamanya pamannya, ya. Jangan dikasih kepada anak kecil, kita yang mengelola. Dengan amanah. Boleh kita makan kalau kita fakir, boleh kita makan dari harta anak yatim seperlunya. Karena dianggap ongkos mengasuh, mengatur, mendidik mereka. Tapi kalau kita mampu sendiri, maka kalau kita menjaga diri lebih baik. Itu anak orang. Tidak boleh diberikan kepada anak yatim ketika mereka belum mampu. Ketika sudah dewasa, tes dulu. Nih kasih, kamu mau usaha apa? Kasih modal dulu 10 juta. Ternyata habis, dalam waktu sepekan habis. Jangan dulu, kamu belum mampu. Tetap kita yang kelola. Nanti tes lagi, kasih 10 juta, oh berhasil. Kasih 20 juta berhasil. Kasih semuanya, hak mereka. Kita lepas lagi. Itu anak orang lain. Apalagi ini anak sendiri. Anak sendiri yang dikandung, dilahirkan, dibiayai oleh suami, kita boleh ikut makan? Ya bolehlah. Ya, nggak perlu perhitungan seperti itu. Terkait larangan safar tanpa mahram bagi wanita. Apakah jika wanita taklim sendiri tanpa mahram yang jaraknya kisaran 10 km, 30 menit atau satunya termasuk ke dalam safar? Enggak. Bukan dilihat jarak, tapi dilihat urf. Kesepakatan orang di tempat kita tinggal. 30 menit itu pakai apa? Pakai pesawat. Atau jalan kaki. Kan beda ya. Dari sini ke Jakarta cuma 20 menit pakai pesawat. Jadi karkegek gitu, baru masang seat belt gitu. Si pramugari juga baru ngomong tata cara itu, prosedur biasa. Selesai ngomong sudah mendarat. Safar kalau Bandung ke Jakarta. Karena uruf orang Bandung ke Jakarta pasti safar. Jadi lihat, apakah orang di sekitar kita, di kampung kita, pergi ke tempat yang kita tuju itu sudah disebut nyaba, safar atau belum? Berapapun jaraknya. Atau masih di dalam kota, kalau Bandung umpamanya dari ujung barat ke ujung timur masih satu kota Bandung, ya tidak safar karena masih kota Bandung. Walaupun 3 jam karena macet. Atau pakai sepeda bisa 4 jam safar. Enggak safar. Karena masih di dalam kota kita sendiri ya. Mohon nasihatnya kepada anak agar anak punya perasaan tenang. Anak sering sedih dan takut akan kematian. Apalagi kalau anak sedang sakit, jadinya malah stres gak karuan. Iya, takut terhadap kematian itu bagus. Harus takut terhadap kematian. Tapi respon kita atau efek dari rasa takut itu harus positif. Karena takut terhadap kematian, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara memperbanyak ibadah, amal soleh, menjaga diri dari dosa dan maksiat. Takut lagi lalai ibadahnya, azan berkumandang, orang sudah sholat,
di masjid kita masih berbaring. Bagaimana kalau mati dalam keadaan demikian? Bisa saja ada serangan jantung atau apa kan gitu. Serangan jantung kan sifatnya mendadak. Saya masih sehat selama ini. Rasanya sehat. Ingat, setiap orang yang terkena serangan jantung selama ini merasa sehat. Baru terketahui punya penyakit jantung setelah ada serangan jantung itu. Oh, ternyata saya punya jantung. Maksudnya punya penyakit jantung. Selama ini merasa sehat-sehat saja. Ada orang yang ketika olahraga di lapangan mati, banyak. Kita tidak tahu. Khawatir kita lagi lalai, apalagi lagi maksiat, mati. Maka karena takut terhadap kematian yang buruk, kita beribadah, beramal soleh, menjaga diri dosa dan itu bagus. Tapi kalau efek dari takut kepada kematian itu buruk, seperti muyung terus, sedih, nangis, nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau bekerja, nggak mau, karena memikirkan kematian itu buruk, itu salah mengantisipasi rasa takut terhadap kematian. Jadi takut kematian, mengingat kematian bagus, diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Akthiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur semua kelezatan, yaitu kematian. Nah, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan diberikan 3 keutamaan. Ta'jilut taubah, yaitu menyegerakan taubat, an-nasyat fil ibadah, semangat dalam melakukan ibadah, dan qanaah terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Itu positif ya. Takut kematian bagus asal efeknya bagus. Sehingga dia menjadi ahli ibadah, anti terhadap kemaksiatan, qanaah terhadap apapun yang Allah berikan, sabar terhadap apapun yang menimpa kita. Itu efek positif dari mengingat kematian. Seperti begini, orang mau ujian, stres kan? Tapi bagi orang yang selalu belajar, menghafal, ujian mendadak pun siap. Setiap hari mau ada ujian mau tidak, dia selalu belajar, selalu menghafal. Pas ada ujian mereka kata guru, ujian siap lah, batur, wah can siap kan gitunya, bakal 0 ya. Kalau orang yang sudah mau ada ujian mau tidak selalu belajar, pas ada ujian mendadak, senang malah, saya sudah siap. Apalagi sudah diberitahukan minggu depan ujian, wah dari sekarang. Maka insya Allah akan tenang menghadapi ujian. Malah nggak sabar, ingin segera, saya sudah hafal, takut lupa lagi, kan gitunya, ingin segera. Orang yang sehari-hari mempersiapkan diri menghadapi kematian, dengan cara melakukan ibadah yang lebih intensif, amal soleh, selalu berzikir, selalu baca Al-Quran, selalu berbuat kebaikan, menjaga diri dosa dan maksiat, maka kapanpun kematian itu datang, siap, nggak akan stres ya. Jadi kalau kita takut terhadap kematian, siapkan diri kita untuk menghadapinya. Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan dalam ibadah, seperti misal perbedaan hari raya atau ibadah lain. Dan hukumnya apa? Kita mentaati pemerintah. Apakah kita taat kepada pemerintah bisa melakukan penilaian terhadap pemerintah terlebih dahulu, kemudian hukum persatuan dan kesatuan didirikan Islam. Di dalam Islam seperti apa? Banyak banget. Pertama, menyikapi perbedaan dalam ibadah. Iya, tidak diragukan lagi fikih itu mukhtalaf. Fikih itu perkara yang diikhtilafkan sejak zaman bahula. Apa yang harus kita lakukan? Pelajari dalil kedua pendapat yang berbeda. Ini dalilnya apa, ini alasannya apa.
Ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, pegang sebagai sebuah keyakinan. Amalkan dan toleran menghormati pendapat yang kita tidak ambil. Kalau ternyata kita nanti belajar lagi, oh pendapat yang selama ini saya pegang itu salah, yang benar yang itu, nggak apa-apa, berubah. Kita beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Malu atuh dulu gitu, gini, sekarang begini, nggak harus malu. Kenapa harus malu? Nggak konsisten, justru konsistensi kita itu berpegang pada ilmunya, bukan kepada pendapatnya, tapi ilmunya. Maka para ulama zaman dahulu banyak berubah pendapat. Dulu begini, sekarang begitu. Maka kita mengenal Imam Syafi'i punya qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat yang lama, qaul jadid itu pendapat yang baru. Dulu berpendapat begini, setelah belajar lagi, oh salah, yang benar begini, lalu berubah. Para ulama begitu. Kalau ada orang berubah pendapat, menunjukkan orang itu terus belajar. Kalau orang dari dulu sampai sekarang puluhan tahun stuck gitu aja, itu tidak belajar itu. Karena hasil dari belajar ada perubahan. Termasuk perubahan sikap, termasuk perubahan pendapat. Ya, nggak masalah. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana perbedaan hari raya? Ingat, setiap waktu yang berkaitan dengan ibadah atau setiap ibadah yang waktunya ditentukan seperti sholat, seperti saum 1 Ramadan, 1 Syawal, seperti 10 Dzulhijjah yaitu Idul Adha, yang berwenang menetapkan waktu itu ulil amri, bukan perorangan, bukan ormas, bukan partai, bukan yayasan. Yayasan atau ormas atau tokoh-tokoh itu bagian yang dikuasai oleh ulil amri. Maka yang berwenang menetapkan waktu sholat, ulil amri, pemerintah. Melalui Kemenagnya sekarang. Dan Kemenag menetapkan waktu-waktu ibadah itu tidak sembarangan. Melibatkan para ahli untuk menetapkan 1 Syawal, 1 Ramadan, mengutus orang, ratusan, lebih dari 100 orang untuk meru'yah. Saya dengar kemarin untuk meru'yah hilal bulan Dzulhijjah sampai menempatkan beberapa orang di 99 titik di seluruh Indonesia. Dan mereka ahli. Mungkin 1 titik beberapa orang, tidak hanya 1 orang. Jadi ratusan orang yang dilibatkan. Apalagi Ramadan, apalagi 1 Syawal. Mereka berwenang. Ya. Dan mereka melakukan tanggung jawabnya dengan melibatkan para ahlinya di sana. Hasilnya lalu ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ada persaksian dari 1-2 orang, 10-100 orang, oh saya melihat hilal, tapi pemerintah tidak mengakuinya, maka yang dipandang dijadikan pegangan ketetapan pemerintah. Dulu Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah saya melihat hilal, betul? Betul. Nah, baru oleh Nabi diumumkan. Nah yang dipegang itu pengumuman Nabinya. Hanya pengumuman Nabi itu, ketetapan Nabi itu didasarkan kepada persaksian orang yang dipercaya. Pernah nggak ada orang yang melaporkan tapi tidak dipercaya oleh umat? Iya pernah, oleh ulil amri. Dan ini pernah ditanyakan ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada orang yang menyaksikan hilal, tapi pemerintah tidak mengakuinya. Mana yang kita ikuti adalah pengakuan orang itu, persaksian orang itu atau ketetapan pemerintah? Beliau menjawab, kata beliau, as-sawmu yawma yusumun nas, wal fitru yawma yuftirun nas, wal adha yawma yudhuhin nas. Saum harus dilakukan di saat orang-orang saum. Lebaran juga begitu. Udhiyah atau haji juga begitu. Idul Adha juga begitu. Dan orang akan melakukan itu berdasarkan ketetapan ulil amri.
Sehingga pernah kejadian di Madinah, ada 2 orang yang menyaksikan datangnya hilal bulan Dzulhijjah. Dilaporkan ke amir, ke gubernur. Oleh gubernur tidak diakuinya. Gubernur menyatakan tidak. Akhirnya 1 Dzulhijjah bukan besoknya tapi lusanya. Orang-orang kemudian bingung bagaimana saum Arafah dan Idul Adha-nya. Ditanyakan ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ikuti ketetapan ulil amri. Jadi wewenang berada dalam ulil amri. Bayangkan kalau setiap organisasi, ormas, yayasan menetapkan sendiri, kacau ini negara. Ikutilah. Jadi walaupun ada 1000 ormas sepakat, tapi pemerintah berbeda, ikuti pemerintah. Terus pemerintah yang bagaimana? Pemerintah yang muslim, walaupun ahli maksiat, walaupun zalim, walaupun jahat. Walaupun umpamanya tidak memberlakukan aturan Islam dalam kepemerintahannya. Apa kafir? Tidak kafir selama merekanya muslim. Bukankah ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun? Ya, ayat itu ada. Tapi kenapa pakai ayat itu? Kenapa tidak pakai wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun? Ada zalim, ada fasik, ada kafir. Kenapa kalian ambil yang kafirnya? Itu pertama. Kedua, kafir di sana itu kafir apa? Kecil apa besar? Kalau kafir besar murtad, keluar dari Islam. Kalau kafir kecil, dia tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat. Membunuh aja disebut kafir oleh Nabi SAW. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim itu fasik, membunuhnya kafir. Kafir apa? Kafir kecil. Kalau ini kafir besar murtad, itu para sahabat kafir semua. Karena para sahabat saling bunuh. Waktu zaman Ali dan Muawiyah. Tapi walaupun saling bunuh, saling perang, oleh Allah mereka tetap disebut mukmin. Surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada 2 orang mukmin saling berperang, saling bunuh-bunuhan, damaikan. Berperang tapi masih disebut mukmin. Di hadis lain disebut kafir, berarti kafirnya kafir kecil. Maknanya pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar dan tidak murtad. Nah, orang yang tidak punya kekuasaan tapi tidak memberlakukan hukum Allah dirinci oleh para ulama. Salah satunya adalah kalau mereka meyakini hukum Allah benar, tapi kenapa masih diberlakukan hukum manusia? Karena kondisi situasi tidak memungkinkan. Seperti ada nggak di zaman Nabi penguasa muslim tapi tidak menetapkan hukum Allah, tapi oleh Nabi dianggap soleh? Ada? Ada, yaitu Kaisar Raja Habsyi, Kaisar Najasyi. Dia masuk Islam, raja loh. Tapi dia menyembunyikan keislamannya karena situasi, dan dia tidak memperlakukan aturan Islam di dalam kerajaannya. Bahkan kata Ibn Taimiyah, dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena ketika sholat harus menerima delegasi tamu gitu, harus makan gitu. Nanti dia sholatnya diqadha. Seperti itu. Ketika Kaisar Najasyi mati, Nabi SAW menyatakan, matal yauma akhukum soleh. Dalam riwayatnya, matal yauma Abdullah as-Saleh. Fasallu alaih. Pada hari ini hamba Allah atau saudara kalian yang soleh sudah mati. Solatkan. Lalu Nabi dan para sahabat mensolatkan secara gaib. Ini contoh penguasa muslim yang tidak memberlakukan aturan Allah karena kondisi, oleh Nabi tidak dikafirkan, malah tetap disebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Kurang apa? Kurang jelas gimana dalil penguasa muslim yang tidak memberlakukan hukum Allah, hukum Islam itu tetap muslim, tidak keluar dari Islam.
Kurang gimana jelas penjelasan hadis dan para ulama. Nah, sebagai penguasa muslim, maka ketetapan yang baiknya wajib ditaati. Termasuk menetapkan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah, termasuk saum Arafahnya kapan. Saum Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kita sekarang bingung karena ada teknologi. Kan kita tahu bahwa di Saudi sekarang wukuf di Arafahnya itu tanggal 27-nya. 27 Juni. Jadi lebarannya tanggal 28. Di kita lebarannya 29. Berarti Arafahnya tanggal 28. Di sana sudah lebaran. Kenapa kita bingung? Sebab ada teknologi. Jadi tahu dulu mah 50 tahun, 100 tahun yang lalu belum tahu kapan di sana lebarannya, adem ayem aja ya. Mau beda, mau tidak, pasti beda dari dulu juga. Kan dulu mah tidak tahu. Sekarang setelah tahu jadi liar. Liar itu bagi orang yang tidak menguasai kaidah syar'iyah. Bagi yang sudah menguasai kaidah syar'iyah nggak perlu bingung. Bukankah saum Arafah itu berkaitan dengan wukufnya jamaah haji? Kata siapa? Saum Arafah itu 9 Dzulhijjah itu saja. Idul Adhanya 10 Dzulhijjah. Di sini dengan di sana berbeda. Sekarang kita sholat duhur. Jam berapa? Sekarang jam 11.52 umpah. Di mana? Di Bandung. Di Bandung apa di Mekah? Kita ikut waktu sholatnya. Ya di Bandung, kan tinggal di sini. Bukan di Mekah. Bukan ikut waktu sholat di Mekah di sini, di tempat kita tinggal. Termasuk, jangankan dengan Mekah, dengan Jakarta aja bedanya. Di kita mah sudah azan, di sana belumnya. Ikut waktu sholat mana? Waktu sholat di tempat kita. Waktu berbuka di tempat kita. Jangan sampai saya mah buka maghrib jam 4. Dari Papua mau jam 4 sudah azan. Saya berasal dari Papua, tapi tinggal di Bandung. Nggak boleh. Ikuti di tempat kita berada. Kecuali kalau kita sedang ada di Mekah, ikuti waktu sholat, waktu ibadah di Mekah. Termasuk kapan 1 Dzulhijjah di Bandung, ikuti ketetapan penguasa Bandung. Yang berbeda dengan penguasa Mekah, ya, seperti itu. Jadi kalau nanti lebaran haji beda, ikuti ketetapan pemerintah. Jangan mengikuti ketetapan ormas, walaupun 1000 ormas. Apalagi cuma 1 ormas yang nyeleneh, ya. Hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah. Anda mau bertanya, apabila seorang wanita menikah lagi, menikah lagi setelah suaminya meninggal, akankah wanita itu kelak bersama suami terakhir? Iya, bersama suami terakhir. Sedangkan agama dan akidah suami yang terakhir kurang baik, namun wanita ini sudah hijrah dan bertobat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap dia sebagai istri bagi wanita terakhir. Wajib taat kepada suami ini dalam perkara-perkara yang benarnya. Kalau suami menyuruh, lah jangan pakai jilbab kayak gitu, ribet biasa-biasa, jangan diikuti. Karena dia menyuruh kepada kemaksiatan. Coba kalau keluar tuh ke salon dulu dandan biar bapak bangga, jangan diikuti. Karena menyuruh kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Tapi tolong bikinin kopi, bikinin. Itu mah bukan maksiat. Bikinin lotek sing lada, sakilo lada, silakan bikinin. Itu bukan maksiat, ya. Ya. Kalau ternyata suaminya ke neraka, selama si istrinya solehah ke surga, gimana? Nah, jadi kalau ada suami istri misah di akhirat, satu ke surga, satu ke neraka, siapapun gitu ya. Bagaimana? Itu sama hukumnya dengan bujang lajang masuk ke surga. Duda
atau janda lagi menyendiri mati dalam keadaan soleh solihah masuk surga. Bagaimana di akhirat? Apakah jomblo? Nggak ada yang jomblo. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, lajang nanti yang ke surga akan dinikahkan dengan bujang yang ke surga. Dan duda yang ke surga tidak akan menduda di sana, akan dijodohkan dengan janda yang ke surga. Nah, sekarang ada suaminya ke surga, istrinya neraka. Itu nanti suaminya di surga akan dinikahkan kepada istri yang suaminya ke neraka. Pokoknya dijamin tidak akan kesepian di sana. Tidak akan jomblo, ya, tidak akan menyendiri. Tenang saja. Terakhir ya. Selama ini saya dan suami berkurban masing-masing dengan uang masing-masing atas nama masing-masing. Suami kurban di Bandung, saya di kampung halaman. Bolehkah seperti ini? Sebenarnya satu suami cukup untuk seluruh keluarga. Walaupun keluarganya umpamanya 20 orang. Istrinya ada 4, anaknya 15. Jadi 20 orang dengan dia. Cukup 1 ekor kambing. Ya. Tapi kalau istri punya harta sendiri. Punya penghasilan sendiri besar. Dan dia ingin kurban, silakan, boleh ya. Seperti tadi suaminya di Bandung, istrinya di kampung. Kampungnya masih di Bandung juga. Boleh. Bolehkah sahibul kurban membantu menjualkan kulit sapi lalu hasilnya dibagi ke fakir miskin? Enggak boleh. Karena Nabi SAW menyatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual daging kambing, daging kurbannya, tidak ada kurban baginya. Walaupun dia menjualkan untuk dibagi-bagi, jangan dia yang menjual. Kasih kulitnya ke orang, terserah orang itu mau dijual, mau bikin dorok-dok, terserah. Mau dijadikan jaket, terserah dia. Setelah jadi hak dia, terserah. Tapi jangan kita. Catatan, kulitnya tidak kami serahkan dulu, tapi langsung dijual, uangnya baru dibagikan. Nanti nggak ada udhiyah bagi dia. Ya batal siapa kurbannya. Jadi jangan begitu, kasih aja kulitnya ke orang lain. Terserah orang itu mau dijual, mau dimakan, terserah. Terakhir, saya belum atau tidak bekerja. Selama ini biaya hidup diperoleh dari pinjaman uang dari saudara-saudara. Atau numpuk meren hutangna. Yang pengembaliannya disepakati diambil dari jatah waris saya. Yang belum kami bagi. Ini orang tuanya sudah meninggal apa belum? Kalau belum meninggal nggak boleh. Siapa tahu duluan kita mati. Ada anak yang lebih dahulu mati daripada orang tuanya? Banyak. Anak saya juga meninggal. Usia 11 bulan tuh. Sayanya masih sehat. Bukan sekarang, dulu ini. Berapa tahun yang lalu. Jika pada waktunya saya belum mampu mengeluarkan, saya sangat ingin berkurban. Bagaimana hukumnya berkurban dari uang pinjaman? Baik. Itu tadi apakah harta warisannya itu si pemilik hartanya orang tua masih ada atau tidak? Kalau masih ada, itu bukan warisan. Nggak boleh. Kalau orang tua sudah meninggal, wajib warisannya segera dibagi. Agar setiap yang berhak atas warisan itu, dia sudah mengambil haknya. Dikhawatirkan nanti kalau nggak dibagi, ada seorang ahli waris mengambil hak ahli waris yang lain. Umpamanya ada si bungsu nih butuh untuk kuliah segera, jual sedikit itu aset gitu ya, pakai dia. Itu berkurang. Nanti dia mengambil bagian yang bukan haknya. Segera dibagi. Dalam warisan terkandung nilai sedekah bagi si mayit.
agar segera sampai juga pahalanya kepada mereka ya. Jadi wajib segera aja dibagi. Nah setelah dibagi baru nanti setiap ahli waris memperoleh haknya masing-masing, silakan kelola sendiri. Jadi tidak akan ada kasus ini ya. Boleh nggak berkurban berhutang? Boleh kalau dia yakin mau melanus. Umpama begini, saya ingin berkurban tapi sekarang nggak punya, tapi bulan depan pasti dapat karena gaji saya umpamanya. Dan gajinya cukup untuk beli kurban. Sekarang tidak bisa. Kalau umpamanya nunggu bulan depan keburu kelewat. Hari tasyriknya sudah berlalu. Boleh pinjam dulu? Boleh. Jadi kalau dia ada andalan untuk membayarnya, maka boleh ya. Tapi kalau umpamanya tidak punya andalan apa ya pokoknya pinjam. Gimana bayar? Gimana nanti? Jangan. Karena berkorban berkaitan dengan kemampuan. Kalau belum mampu jangan paksakan sampai minjam. Kecuali yang tadi dijamin bulan depan ada uang untuk membayar boleh. Tapi kalau tidak ada implengan, tidak ada yang bisa diandalkan, masih ngeblank gitu, yang penting pinjam saja dulu, bayarnya mah gimana nanti. Jangan meminjam walaupun untuk kurban, umroh ataupun haji ya. Karena itu berkaitan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi bulan depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.